Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pagi yang baru di minggu ini. Kami bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan yang Engkau berikan. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami untuk dapat mengerti isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat di dalam Injil Markus pasal 9 ayat 14-29. Saudara dapat membacanya secara pribadi untuk lebih lagi memahami renungan hari ini. Saya akan membacakan Markus 9 ayat 24. Tertulis demikian, segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perikop ini terdapat sebuah kisah mengenai seorang ayah yang anaknya kerasukan roh jahat sejak masa kecilnya. Ini berarti bahwa sudah sangat lama ia mengalami pergumulan yang berat sehubungan dengan keadaan anaknya itu. Ia sudah membawa anaknya kepada murid-murid Tuhan Yesus, tapi mereka tidak dapat mengusirnya. Lalu murid-murid Tuhan membawanya kepada Tuhan Yesus. Ketika bercakap-cakap dengan Tuhan, ayah anak ini berkata kepada Tuhan Yesus, "Jika Engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihani kami." Pernyataan ini membuat Tuhan berkata, "Katamu jika Engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya." Lalu muncullah perkataan dalam ayat 24, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini, iman kita seringkali bercampur dengan kebimbangan, keraguan, atau kekhawatiran. Apalagi bila kita mengalami masalah yang berlangsung cukup lama, bertahun-tahun, kemudian kita sudah mencoba berbagai cara, seperti meminta bantuan doa dari para hamba Tuhan. Namun masalah yang dialami tidak kunjung selesai. Hal seperti ini bisa membuat kita menjadi lemah secara iman dan mulai meragukan Tuhan. Ayah dalam kisah ini juga mulai putus asa dan ragu karena anaknya sudah didoakan oleh para murid Tuhan, tapi masih terbelenggu oleh kuasa setan. Namun ada satu hal yang terjadi dalam kehidupan bapak ini. Ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Dan di saat itulah, ia mengakui kekurangan imannya dan memohon pertolongan Tuhan. Setelah itu, ia mengalami mujizat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara saudara yang sudah mencoba minta bantuan doa dari para hamba Tuhan, namun pergumulanmu masih tetap sama. Saat ini saudara, majulah dan masuklah dalam level perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sampaikanlah pergumulan saudara kepadanya secara pribadi, dengan ucapan mulut atau ucapan di dalam hati melalui doa saudara. Berbicaralah kepada Tuhan secara langsung, dan akuilah bila ada kebimbangan, keraguan atau kekhawatiran. Sampaikan kepada Tuhan bila iman saudara sedang lemah. Mintalah Tuhan untuk menguatkan iman saudara. Tuhan Yesus sungguh sangat baik dan mengerti kelemahan-kelemahan kita. Ia meresponi setiap permohonan kita dengan kasih dan kuasa-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah dalam perikop ini berakhir dengan sebuah kemenangan. Ayah dari anak yang kerasukan ini mengalami mujizat pertolongan Tuhan. Kita semua dapat mengalami pertolongan Tuhan. Kalau saat ini iman kita sedang lemah,
karena berbagai situasi yang sulit yang kita alami. Ambillah sikap untuk percaya, dan mintalah Tuhan untuk menguatkan kita kembali. Sekecil apapun iman kita, akan berdampak dalam keadaan hidup kita. Dan satu hal yang penting perlu kita sadari, Tuhan Yesus sangat baik. Sekalipun ayah dari anak yang kerasukan itu lemah imannya, tapi Tuhan menguatkan dan menjawab permohonannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengasihi kita dan mau menolong kita. Sampaikanlah kepadanya permohonan saudara dalam doa, dan sertai dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Mintalah Tuhan untuk menguatkan iman saudara. Tuhan akan melimpahkan kekuatannya kepada setiap orang yang mau mencari Dia, dan pertolongannya akan Ia berikan karena kasih-Nya. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tidak henti-hentinya Tuhan, Engkau melimpahkan kasih karunia-Mu kepada setiap kami. Kami bersyukur untuk perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Di hari ini, hari Minggu ini, kembali kami bersyukur oleh karena firman-Mu menguatkan kami. Firman-Mu mengajarkan kami untuk beriman, percaya, teguh kepadamu Tuhan. Tolong kami Tuhan. Seringkali kami mengalami kelemahan dalam iman kami. Kami bimbang, kami ragu. Kami putus asa oleh karena berbagai situasi dan masalah yang kami hadapi. Saat ini ya Tuhan, kami mohon kepadamu, kuatkanlah iman kami. Kami tetap mau percaya kepada Tuhan, karena Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah harapan kami, Engkaulah yang berdaulat atas hidup kami. Engkau maha kuasa, Engkau ajaib, Engkau masih dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, mujizat-mujizat-Mu dalam hidup kami di hari ini. Karena Engkau tetap sama ya Tuhan, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu. Kami percaya hari ini terjadi kemenangan dalam hidup kami. Setiap kami yang mendengarkan firman-Mu mengalami perubahan. Iman kami dibangkitkan oleh Tuhan, dan kami mengalami terobosan dalam hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk yang mengalami masalah dalam hidupnya. Berikanlah jalan keluar ya Tuhan. Yang sedang sakit, kami berdoa agar Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Yang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, kami berdoa saat ini terjadi kelepasan dan kemenangan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa darah Yesus memberikan kemenangan. Dan kami berdoa untuk apapun yang menjadi pergumulan dari setiap anak-anak-Mu. Mungkin itu masalah rumah tangga, pekerjaan, jodoh, karir, dan berbagai hal lainnya. Kami berdoa agar Tuhan memberikan jawaban dan jalan keluar bagi setiap mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya mujizat Tuhan terjadi, pemulihan Tuhan terjadi, jawaban Tuhan kami terima saat ini. Dan kami mau jalani hari ini dengan sukacita dan semangat karena Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku.
sepanjang umur hidupku.